Ya, pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG telah memberikan peringatan dini untuk waspadai fenomena La Nina di tanah air. Fenomena La Nina diperkirakan akan berlangsung dengan intensitas lemah hingga sedang dan setidaknya hingga Februari tahun depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah memberikan peringatan dini kepada seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat untuk waspada fenomena La Nina di tanah air. Fenomena La Nina diperkirakan akan berlangsung dengan intensitas lemah hingga sedang, setidaknya hingga Februari 2022. Laporan pengawasan terakhir BMKG terhadap perkembangan data suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menunjukkan saat ini nilai anomali telah melewati batas La Nina sebesar minus 0,61 pada dasarian ke-1 pada Oktober 2021. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya fenomena La Nina diantaranya yaitu anomali suhu yang mencolok di perairan Samudra Pasifik, melemahnya angin pasat atau trade winds di selatan Pasifik yang menimbulkan adanya pergerakan angin jauh dari normal, kenaikan daya tampung lapisan atmosfer yang disebabkan oleh pemanasan dari perairan panas di bawahnya. Karena itu kita harus segera bersiap untuk menghadapi adanya atau datangnya La Nina seperti tahun yang lalu, yaitu La Nina menjelang akhir tahun ini yang diperkirakan akan berlangsung dengan intensitas lemah hingga moderat atau sedang seperti tahun lalu, setidaknya hingga bulan Februari tahun 2022. Sementara itu BMKG juga sudah mengingatkan pemerintah daerah terkait mitigasi risiko dan dampak bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi, terutama terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang, angin kencang atau puting beliung, gelombang tinggi maupun badai tropis. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik selanjutnya, mewaspadai fenomena La Nina di Indonesia, kita sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Pak Guswanto. Beliau adalah Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Ya, selamat pagi Pak Guswanto. Halo. Halo, selamat pagi. Iya, apa kabar Bapak? Baik, sehat selalu. Ya, terima kasih atas waktunya ini Pak, dengan Pras di studio Pak. Iya, kita kan. Terima kasih Mas Pras. Baik, Bapak. BMKG sudah memberikan peringatan dini nih terkait dengan La Nina. Mungkin di awal ini bisa dijelaskan fenomena La Nina itu seperti apa sih, Pak? Jadi kalau kita melihat merujuk pada saintifiknya Mas Pras, bahwa La Nina ini sebenarnya adalah peristiwa penyimpangan perilaku Samudra Pasifik, di mana terjadi penurunan suhu di Laut Samudra Pasifik di bawah suhu rata-rata normalnya, terutama adalah Samudra Pasifik bagian tengah dan bagian timur. Ya. Nah, demikian. Oke, lantas apa sih dan mengapa ini bisa terjadi begitu dan kenapa juga kita harus mewaspadai adanya La Nina di Indonesia, Pak Guswanto? Jadi begini. Ya. Di dalam penurunan ini kita memiliki indeks namanya ENSO Index atau Index El Nino Shorten Oscillation Index ya. Yeah. Nah, kalau dia nilainya itu negatif, itu artinya La Nina. Kalau dia positif, artinya El Nino ya. Kalau El Nino itu nanti kaitannya dengan kekeringan dan yang lain-lain. Kalau La Nina ini adalah basah. Nah, kemudian mengapa La Nina ini cukup diwaspadai? Mengapa harus kita waspadai? Jadi seperti ini, apabila indeks ENSO-nya tadi itu menuju La Nina, di sana ada intensitasnya. Intensitasnya sampaikan ada yang lemah, moderate, kuat dan sangat kuat ya. Semakin tinggi indeks ini karena dia menurun suhunya, maka tekanannya menjadi tekanan tinggi sehingga dia akan mendorong uap air di Samudra Pasifik bagian barat menuju wilayah Indonesia. Nah, apabila intensitasnya semakin tinggi atau indeks ENSO-nya tadi atau La Nina-nya semakin tinggi, maka otomatis tekanannya juga semakin tinggi dan ini akan makin mendorong uap air itu semakin banyak ke menuju Indonesia. Nah, dampaknya apa di Indonesia? Maka di Indonesia dampaknya adalah suplai uap air yang dapat menghasilkan hujan
Demikian artinya nanti hasil akhirnya adalah terdapat tambahan curah hujan di wilayah Indonesia dari normalnya. Ini tentunya tambahannya juga secara ruang dan waktu karena Indonesia yang sangat luas. Demikian. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi La Nina, bisa dijelaskan juga tidak? Sebenarnya apa yang terjadi dari sisi perubahan cuaca ataupun iklim selama La Nina terjadi, Pak Gusmanto? Baik, Ya. jadi apabila La Nina ini terjadi dan intensitasnya tadi kita meningkat, maka tentunya di Indonesia akan mendapat tambahan suplai uap air dan tentunya juga akan membangkitkan hujan. Dan di satu sisi adalah kita melihat dengan adanya suplai uap air tentunya akan membentuk awan-awan konvektif, awan-awan hujan. Nah, di samping itu Indonesia itu dipengaruhi oleh adanya beberapa gelombang-gelombang ekuator, misalkan seperti Kelvin, Rossby, dan Marian-Julian Oscillation. Di samping itu ada faktor lokal yang bisa menimbulkan adanya bencana yang lain. Misalkan kalau kita melihat pada saat pembentukan hujan itu tentunya terbentuklah awan konvektif, awan-awan hujan. Nah, di dalam awan-awan hujan pada prosesnya ini juga menghasilkan beberapa fenomena hidrometeorologi, misalkan seperti kilat, petir, kemudian adanya juga angin kencang dan sebagainya. Di samping curah hujan yang nantinya akan jatuh sampai di permukaan bumi di Indonesia. Oke. Demikian. Tapi kalau kita bicara mengenai La Nina sendiri begitu ya Pak Gusmanto, ini lebih kepada kaitannya dengan intensitas curah hujan yang tinggi kah atau ada hal lain sih sebenarnya Pak yang lebih spesifik begitu kaitannya dengan dampak ataupun fenomena La Nina sendiri? Ya, yang lebih spesifik adalah hasil akhir. Hasil akhir daripada La Nina ini adalah bahwa ada tambahan curah hujan di Indonesia dari rata-rata normalnya. Misalkan di suatu daerah itu curah hujannya hanya biasanya itu 140 per dasarian, maka dengan adanya La Nina ini kemungkinan akan bertambah. Yaitu kalau kita lihat pengalaman tahun yang lalu ya, Mas Pras, tahun yang lalu kan kita juga Indonesia dilanda La Nina. Itu tambahannya sekitar 20-70% untuk curah hujannya. Baik, dan ini sudah mulai terjadi nampaknya Pak Gusmanto, karena kita sudah sering baca begitu pemberitaan baik di elektronik, begitu cetak ataupun online, itu tingkat curah hujan sudah mulai tinggi, kemudian ada beberapa daerah yang sudah mengalami banjir, bahkan ada yang banjir bandang ini Pak Gusmanto. Betul, kalau kita cermati lebih jauh memang kita melihat ya ada beberapa. Nah, secara garis besar curah hujan yang ada di Indonesia misalnya seperti saat Oktober. Oktober itu sebagian besar wilayah Indonesia kecuali Sumatera, Kalimantan. Kemudian di November juga wilayah terutama bagian tengah, timur dan selatan. Kemudian di Desember ini nanti juga depan ada terutama wilayah timur dan selatan. Sedangkan di Januari kalau kita melihat itu tidak mengalami sebagian besar wilayah sudah masuk puncak musim hujan. Nah, kalau boleh saya sampaikan lebih detail lagi, yaitu kita melihat saat ini kan dasarian 1 November ya. Pada dasarian 1 November ini kita perlu waspadai yaitu daerah Aceh bagian barat, Sumatera Utara bagian barat, Sumatera Barat bagian barat, Jambi bagian barat, sebagian Bengkulu, Kalimantan Barat bagian utara, Sulawesi Barat bagian barat, Papua bagian tengah dan Papua Barat bagian tengah. Nah, ini juga kita melihat ada di samping La Nina tadi ada fenomena lain yang saat ini juga muncul seperti sirkulasi siklonik yang saat ini berada di barat atau Samudra Hindia di sebelah barat Lampung maupun Bengkulu. Kita review dan kita akan sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan fenomena La Nina. Ini kita akan lihat dari sisi potensi curah hujannya di Indonesia. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini adalah per akhir November sudah tercatat sekitar 87,7%. Akhir Desember di tahun ini 96,8%. Adapun Januari sampai dengan Februari tahun 2020 mendatang itu diproyeksikan akan menjadi puncak dari musim hujan yang terjadi di Indonesia. Dan berikutnya
kita akan lihat potensi cuaca ekstrim di daerah mana saja yang kaitannya dengan La Nina ini bisa berpotensi terjadi. Kita lihat ada wilayah Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara, dan juga Sulawesi Selatan. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Guswanto. Beliau adalah Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Baik, Pak Guswanto, kita akan lanjutkan kembali Pak. Tadi sempat tertunda ya sebelum kita membahas beberapa infografik. Tadi siklonik ini mungkin bisa dijelaskan lebih jauh. Ini akan kemana arahnya apabila itu terjadi dengan beberapa tadi faktor-faktor pemicunya? Baik Mas Pras, jadi sebelum selain La Nina, kita juga ada beberapa fenomena global regional yang terjadi maupun lokal saat ini ya. Misalkan kita lihat berdasarkan analisis Streamland tanggal 8 November ini, itu kita termonitor adanya sirkulasi siklonik. Sirkulasi siklonik adalah semacam pusat tekanan rendah ya. Ini kita pantau ada dua. Yang pertama yaitu di Laut Natuna, kemudian yang kedua Samudra Hindia Barat Daya Sumatera yang di sebelah barat Lampung maupun Bengkulu ya. Di sana dia membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin yang memanjang di sekitar Laut Natuna dan Samudra Hindia Barat Daya Sumatera. Nah, ini nanti dampaknya apa terhadap cuaca di sekitarnya? Nah, dampaknya adalah meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan akhirnya menambah jumlah curah hujan juga. Nah, lebih jauh saya sampaikan sirkulasi siklonik ini dapat meningkat apabila tekanannya terus menurun, yaitu nanti menjadi low pressure area. Dari low pressure area juga akan meningkat lagi menjadi bibit siklon tropis. Dan apabila masih memungkinkan dan meningkat terus, tekanannya semakin rendah menuju di bawah 1000 milibar, maka dia akan bisa lahir menjadi siklon tropis. Tapi untuk saat ini kita masih melihat bahwa tekanannya masih di atas 1000, artinya belum begitu berarti. Namun dampaknya sudah memberikan suasana hari ini Jakarta, Lampung sekitarnya pagi hari juga terasa mendung seperti itu, Mas Pras. Baik, itu akan menciptakan juga tidak sih bencana-bencana hidrometeorologi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya? Kita tahu juga ada banjir, kemudian angin puting beliung juga di sana begitu, Pak Guswanto. Baik, kalau sebelum ke sana mungkin saya menjelaskan dulu apa itu bencana hidrometeorologi. Ya, bencana hidrometeorologi itu adalah sebuah bencana yang disebabkan oleh ekstrim atau di luar batas daripada parameter-parameter meteorologi. Misalkan seperti angin, itu kecepatannya melebihi 45 km per jam. Curah hujan itu juga melebihi dari 50 mm per hari dan seterusnya. Apabila kita sebut biasanya ini adalah cuaca ekstrim ya. Nah, dari cuaca ekstrim itu biasanya dia akan menimbulkan bencana hidrometeorologi. Nah, bencana hidrometeorologi kita sampaikan ada yang bersifat lebih cenderung basah, artinya ada cenderung kepada air. Yang satu lagi adalah cenderung tidak mengandung air. Yang pertama, misalkan yang basah itu bisa kita lihat ya masyarakat cenderungnya hidrometeorologi basah apa saja. Itu biasanya ada banjir, ada kemudian longsor, kemudian ada tinggi gelombang. Sedangkan yang cara hidrometeorologi kering itu seperti kebakaran hutan, angin kencang dan seterusnya. Nah, inilah rentetan daripada fenomena alam mulai dari cuaca, kemudian muncul cuaca ekstrim, muncul bencana hidrometeorologi. Nah, itu kaitannya masih dengan fenomena ataupun potensi terjadinya La Nina begitu ya Pak Guswanto ya? Betul. Jadi La Nina ini kan awalnya saja gitu. Awalnya kemudian memicu. Jadi sirkulasi perubahan perilaku atau anomali perilaku Samudra Pasifik yang bisa menyebabkan adanya tambahan suplai uap air, kemudian menjadi hujan. Dari hujan itu kalau hujannya deras melebihi daripada 50 mm per hari lebat dan seterusnya,
nanti bisa memunculkan bencana hidrometeorologi. Baik, tadi Ya, juga sudah disampaikan dari infografik potensi cuaca ekstrim ini bisa terjadi di beberapa wilayah Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, kemudian ada Bali dan Jawa begitu. Apakah ini akan menjadi salah satu fokus ataupun peringatan-peringatan yang sudah diberikan BMKG terhadap kepala-kepala daerah misalnya? Betul. Jadi BMKG sudah sejak September sudah mulai mendeklar tentang adanya curah hujan atau musim hujan pada tahun ini 2021-2022 itu dipengaruhi oleh adanya La Nina. Artinya dengan adanya tambahan suplai uap air yang ada itu diharapkan kita bisa mengantisipasi, memitigasi lebih awal karena kita sudah memprediksi tahun lalu, pengalaman tahun lalu, belajar dari pengalaman bahwa tahun lalu saja sudah mengakibatkan banyak bencana. Untuk itu kita melakukan beberapa kali ya FGD maupun informasi ke seluruh Pemda, dan tanggal 29 kemarin juga kita ada Rakornas tentang antisipasi dampak La Nina dan seterusnya. Ini juga sudah kita sampaikan ke beberapa daerah. Nah, peringatan dini pun juga kita fokuskan. Peringatan dini ada peringatan dini yang kita sampaikan dalam 1 pekan ya, prospek cuaca 1 minggu ke depan. Oke. Kemudian ada prospek cuaca, ada lagi peringatan dini 3 hari di dalam signature.bmkg.go.id. Kemudian ada peringatan dini yang sifatnya 1 hari ya. Kemudian ada peringatan dini yang kita berikan lebih pendek lagi, yaitu dalam hitungan jam, 3 jam sampai 30 menit sebelum kejadian. Nah, mitigasi yang perlu dilakukan kira-kira apa saja ini? Kalau kita melihat mitigasi, kita lihat kata mitigasi ya. Mitigasi itu diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Baik lewat pembangunan infrastruktur ataupun tanda kutip peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Nah, kita sekarang kelompokkan untuk mitigasi yang secara infrastruktur itu bisa dilakukan misalkan seperti pembangunan waduk atau bendungan, pembangunan polder, terus konservasi tanah dan air di bagian hulu. Kemudian dilakukan juga untuk revitalisasi drainase perkotaan yang bisa mendukung daya tampung, daya dukung daripada nanti curah hujan apabila jatuh. Kemudian membuat peta rawan bencana. Kemudian juga untuk daerah yang cekung itu misalkan ini ada perumahan atau komplek perkantoran yang memang dari awal itu rumah air ya, maka dilakukan pengelolaan dataran banjir seperti di Pantai Indah Kapuk itu kan dilakukan pemompaan ya, jadi disiapkan. Itu adalah salah satu pengelolaan dataran banjir yang harusnya isi air karena jadi perumahan, maka dilakukan itu pengelolaannya dengan baik. Oke, berarti sebenarnya gimana Pak? Kemudian dilanjutkan lagi, ada juga yang penanaman kembali yang penghijauan lah, artinya penghijauan ya, daerah yang land cover terbuka. Ada satu lagi yang tadi saya sampaikan, kita juga tidak lupa harus memberikan penyuluhan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan tersebut. Itu yang baik, itu dia mitigasi-mitigasi yang sudah dilakukan dari sisi infrastruktur, kemudian peta daerah rawan bencana, kemudian penghijauan dan penyuluhan yang paling utama yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, dan perlu dukungan juga dari masyarakat. Baik Pak Guswanto, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, dan ini informasi yang menarik tentunya bagi masyarakat dalam mewaspadai ya potensi ataupun dampak-dampak dari La Nina yang terjadi di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Pak Guswanto. Terima kasih Mas Pras, dan salam sehat selalu. Baik, pemirsa IDE. Salam sehat juga Bapak.